Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku sekalian, terkhusus seluruh pelajar muslim yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semua. Mengawali pertemuan yang mulia ini, mari bersama kita memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita diberikan kehidupan, yang dengannya kehidupan kita diarahkan, yang dengannya dalam kehidupan ini Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Termasuk kesempatan kali ini kita bisa hadir bersama dalam satu majelis ilmu yang semoga akan memberikan banyak kemanfaatan untuk kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Dan semoga dengan iman kita, cinta kita kepada Rasulullah dan keluarganya kelak menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, seluruh pelajar muslim dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan ini kita bertemu di kajian perdana kita, dan insya Allah kita akan mengkaji satu kitab yang ditulis oleh ulama besar Indonesia, yaitu Habib Umar bin Ahmad Baraja. Buku yang sudah sangat lama tapi masih sangat sesuai dengan kondisi yang ada, karena di dalamnya adalah pesan-pesan indah untuk pelajar-pelajar muslim, bagaimana dia berakhlak, bagaimana dia beradab di dalam kehidupannya. Dan kitab ini merupakan rujukan awal bagi hampir semua madrasah-madrasah yang ada di Indonesia untuk membekali pelajar-pelajar muslim bagaimana mereka beradab, bagaimana mereka berakhlak di tengah kehidupan. Yaitu kitab ini berjudul Al-Akhlaq lil Banin walil Banat. Ada 3 buku dan beliau menulis secara terpisah, yaitu Akhlaq lil Banin ada 3 buku, kemudian Akhlaq lil Banat ada 3 buku. Dan secara temanya insya Allah isinya tidak jauh beda. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini insya Allah kita akan mulai kajian perdana kita, kitab Al-Akhlaq lil Banin. Nah, sebelum itu mari kita awali dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita mohon kebaikan, keberkahan untuk kita, terkhusus untuk muallif pengarang buku ini, yaitu Habib Umar bin Ahmad Baraja. Dan ini merupakan bagian dari adab seorang murid terhadap gurunya, senantiasa mendoakan, mengirimkan kebaikan-kebaikan untuk mereka, apakah mereka masih hidup ataukah sudah wafat. Mari kita bersama kita baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan awali dari bagian pertama. Habib Umar Ahmad Baraja menulis buku ini dengan membagi beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama yang akan kita bahas yaitu bimada yatakhallaqu al-waladu. Dengan akhlak apa, dengan apa seorang anak muslim itu berakhlak atau beradab dalam kehidupan. Yang pertama beliau menjelaskan yajibu 'alal waladi ayatakhallaqa
bil akhlaqil hasanah. Sudah menjadi kewajiban dan sudah menjadi keharusan bagi seorang anak untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Min sigarihi, semenjak dininya. Jadi memang akhlak ini adalah bangunan dari sejak dini. Maka sebuah kemuliaan bagi orang tua yang Nabi SAW sampaikan, man rabba saghiran kalimah la ilaha illallah lam yuhasibuhu yaumal qiyamah. Siapa yang mendidik, membimbing anak dari sejak dini mengenalkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka kelak dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, mengapa akhlak ini penting dari sejak dini bagi anak-anak muslim sekalian? Liya'isha mahbuban, agar dia hidup dalam keadaan dicintai fi kibarihi, saat dewasanya. Menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang didambakan, dan menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan. Yardu anhu rabbuh, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, wa yuhibbu ahlu, dan sudah pasti kalau akhlaknya baik, insya Allah keluarganya, ayah bundanya pun mencintainya. Wa jami'un nas, dan sudah pasti seluruh manusia pun akan Allah berikan dalam hati mereka kecintaan kepada anak-anak yang memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, beliau menjelaskan, wa yajibu alai aidan, dan juga menjadi kewajiban bagi seorang anak muslim ayyabta'ida anil akhlaqi al-qabihah, hendaknya dia menjauhi perilaku-perilaku akhlak yang tidak baik. Kaila yakuna makruhan, agar dia tidak menjadi pribadi yang tidak disukai. La yardu anhu rabbuh, Rabbnya tidak meridhoi akan perilakunya, tidak mencintai akan perilakunya. Wala yuhibbu ahlu, dan ketika dia tidak menjauhi perilaku-perilaku yang tidak baik, maka bisa menjadi sebab berkurangnya atau hilangnya kecintaan keluarganya kepadanya. Wala ahadu minan nas, dan bisa jadi manusia-manusia yang lain, manusia yang lain pun tidak akan menyukai perilaku yang tidak baik ini. Maka saudaraku, anak-anak sekalian, anak-anak muslim yang dimuliakan Allah, ini pesan beliau yang pertama. Akhlak seperti apa yang seyogyanya dimiliki oleh seorang anak muslim, yaitu akhlakul hasanah. Karena di situ dia akan meraih, akan mendapatkan kecintaan saat dewasanya, diridhoi Rabbnya, dicintai keluarganya, dan cintai orang-orang sekitarnya. Kemudian belum melanjutkan, apa ciri al-waladul adib, apa ciri anak muslim yang berakhlak mulia itu. Yang pertama belum menyampaikan, al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Ciri pertama dari anak yang berakhlak, memiliki adab, dia senantiasa memuliakan, menghormati kedua orang tuanya, dan juga menghormati bapak ibu gurunya yang mengajarnya. Baik mengajarnya secara formal ataukah mengajarnya tidak formal, guru ngajinya, guru sekolahnya. Ini yang pertama, ini ciri anak yang beradab. Dia senantiasa memuliakan, menghormati kedua orang tuanya dan juga bapak ibu gurunya. Wa ikhwanahu al-kibar, dan dia juga menghormati saudara kakaknya, saudara kandungnya yang lebih besar, yaitu kakak-kakaknya atau orang yang lebih. Wa kullu man hu akbaru minhu, dan semua orang yang secara usia lebih dewasa darinya. Ini anak yang beradab, anak yang berakhlak, menghormati kedua orang tuanya, kemudian menghormati bapak ibu gurunya, kemudian dia menghormati kakak-kakaknya, dan dia juga menghormati orang yang lebih dewasa dari dirinya. Wa yarhamu ikhwanahu as-shighar, dan dia menyayangi, penuh kasih sayang kepada adik-adiknya. Wa kullu man huwa asgharu minhu, dan semua yang secara usia lebih muda darinya. Kalau di sekolah berarti dia menghormati, kalau dia kelas 7 dia menghormati kakak kelasnya yang di kelas 8, di kelas 9. Kemudian dia menyayangi adik kelasnya yang ada di bawahnya. Kelas 8 dia menghormati kakak kelasnya di kelas 9, dia menyayangi kakak kelasnya di kelas 7. Terus demikian. Ini anak al-waladul adib, anak yang beradab, yang dicintai
oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai kedua orang tuanya dan dicintai oleh orang-orang sekitarnya. Wa yasduku fi kalamihi. Kemudian ciri berikutnya, dia senantiasa menjaga kebenaran tutur katanya. Dia menjaga yasduku, jujur, benar. Dalam bercandanya pun dia benar, walaupun bercanda pun dia benar. Wa yasduku fi kalamihi, senantiasa menjaga kebenaran tutur katanya. Wa yatawadau ma'an nas, dan dia senantiasa menghiasi diri dengan perilaku tawadu, rendah hati, tidak menyombongkan diri dengan semua kelebihan yang dia miliki. Dia senantiasa merendahkan hatinya, rendah hati terhadap yang lain. Wa yasbiru ala ada, dan dia senantiasa bersabar terhadap semua ujian, penderitaan yang dia rasakan. Wala yuqati'u al-aulad, dan dia juga tidak merusak hubungan teman-temannya, merusak pertemanan. Ada yang satu dengan yang lain dekat kemudian dia putuskan hubungannya. Ini bukan ciri al-waladul adil. Wala yatakhasamu ma'ahum, dan dia juga menghindari perselisihan dengan mereka. Senantiasa menjaga pertemanan, menjaga keakraban, menjaga persahabatan, sebisa mungkin menjaga permusuhan, perselisihan yang ada. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Dan ciri yang berikutnya al-waladul adib, anak yang beradab, dia tidak meninggikan suaranya, dia tidak mengeraskan suaranya saat berbicara melebihi apa yang diperlukan, dan juga tidak mengeraskan suaranya saat tertawa. Dia tertawa secukupnya sebagai gambaran dari kesenangannya, kegembiraannya. Nah, ini saudaraku, anak-anak sekalian, anak muslim dimanapun berada, dua pesan yang disampaikan oleh Habib Umar Ahmad Baraja di awal kitabnya Akhlaqul Banin, yaitu dengan seperti apa seorang anak muslim itu berakhlak, kemudian belum menjelaskan ciri dari anak yang beradab. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di serial berikutnya. Masih ada bagian-bagian yang banyak, akan ada pesan-pesan yang indah, ada mutiara-mutiara yang indah yang insya Allah akan menguatkan bangunan akhlak kita di tengah kehidupan. Insya Allah ini dua hal yang kita bahas di kesempatan kali ini. Nanti kita akan sambung di tema-tema yang berikutnya. Semoga Allah berikan kita kemanfaatan, dan semoga ini terus bisa istiqomah, semua bisa hadir menyaksikan tayangan di SMP ETTBZ TV di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.